Ada rapat virtual Gubernur NTT bersama dengan Bupati Wali Kota se-NTT kemarin ya. Dan ini ada kabar bahwa 15 Juni kita akan mulai kembali. Dan selengkapnya instruksi Gubernur terkait dengan new normal boleh disampaikan kepada pendengar RRI dan juga penonton RRI? Baik, para pendengar di mana saja berada, kemarin pada hari Selasa tanggal 26 Mei dilangsungkan rapat virtual melalui telekonferensi antara Bapak Gubernur, Forkompinda Provinsi dengan Pak Bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota Kupang dan juga Forkompinda Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat tersebut, para bupati menyampaikan banyak hal terkait dengan situasi di daerahnya masing-masing dan juga Kota Nusa Tenggara Timur saat itu juga membahas tentang keamanan di Nusa Tenggara Timur selama COVID dan juga Wakil Gubernur memberikan sejumlah arahan sebelum Bapak Gubernur memutuskan apa yang akan dilakukan pada tanggal 15 Juni 2020 ini. Dan setelah mendengar berbagai masukan dari para bupati dan wali kota Palu dan Nusa Tenggara Timur dan juga oleh Forkompinda Provinsi maupun Kabupaten Kota, disepakati beberapa hal. Yang pertama, tanggal 15 Juni yang akan datang, semua kegiatan dan tata kelola pemerintah dan pembangunan dimulai sebagaimana caranya. Namun demikian, tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Khusus untuk kabupaten-kabupaten yang masih tergolong zona hijau, tidak menunggu sampai tanggal 15 Juni. Bisa sekarang juga langsung dibuka, ya untuk menggerakkan semua roda perekonomian di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dasar pemikirannya adalah selama 2 bulan lebih ini kita terbelenggu tidak hanya karena COVID ini, tetapi juga terbelenggu di bidang sosial dan ekonomi. Dan begitu banyak dampak negatif dari penyebaran COVID ini, terutama pada kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat kita. Dan APBD 1, APBD 2 begitu banyak yang dikuras untuk penanganan COVID. Bapak Gubernur melihat bahwa kita terlalu takut dengan COVID-19 sehingga kita terbelenggu di dalam rumah masing-masing dan sebagian besar kita tidak dimanfaatkan secara maksimal dan potensial. Karena itulah diputuskan bahwa tanggal 15 Juni yang akan datang, semua tata kelola pemerintah dan pembangunan seluruh aspek dibuka. Jadi mulai tanggal 15 Juni, semua hotel, restoran, transportasi darat, laut, dan udara kembali dibuka, dan juga semua sektor pembangunan dibuka. Dan tentu tidak menafikan protokol kesehatan. Kecuali untuk pendidikan, untuk sampai dengan SMA, kemarin disepakati malah menunggu sampai dengan tahun ajaran baru bulan Juli. Jadi selama Juli ini proses belajar mengajar tetap dilakukan dari rumah, dan kita harapkan para kepala sekolah seluruh Nusa Tenggara Timur mulai dari TK sampai dengan SMA untuk bisa mengatur administrasi proses belajar, termasuk tentu ujian kenaikan kelas misalnya harus diatur sedemikian rupa sehingga tetap berjalan secara online. Karena itu sekolah-sekolah memiliki kebijakan bagaimana untuk mengatur semua itu. Dan untuk tempat-tempat ibadah, kita harapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya gereja, perayaan Ekaristi atau ibadah itu bisa diatur atau diperbanyak. Kalau sebelumnya misalnya pada minggu misa itu atau ibadah itu hanya 2 kali, 3 kali, itu bisa ditambah ya untuk untuk mengurangi kerumunan jemaat di dalam gereja. Demikian juga masjid, kita harapkan juga seperti itu, tetap mengatur jarak di antara jemaah dan tetap mematuhi semua protokol kesehatan. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, lalu kemudian juga tidak menciptakan kerumunan dalam jumlah besar, dan tetap dijaga protokol kesehatan sambil tentu kita menjaga imunitas tubuh kita, menjaga kebugaran tubuh supaya kekebalan tubuh kita bagus. Dan dalam rangka mengantisipasi kedatangan ribuan
pekerja migran dari luar negeri ke Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur sudah memerintahkan para bupati Nusa Tenggara Timur dan wali kota Kupang untuk menyiapkan tempat karantina. Jadi ketika mereka datang ke Nusa Tenggara Timur, masing-masing kabupaten harus menyiapkan tempat karantina bagi pekerja migran yang datang dari sejumlah negara. Dan di Jakarta nanti pekerja migran itu dikarantina di Wisma Atlet, dan setelah dari Jakarta mereka akan dikirim ke daerah masing-masing. Tapi untuk Nusa Tenggara Timur, para bupati dan wali kota Kupang diperintah oleh Bapak Gubernur untuk menyiapkan karantina, walaupun di Jakarta nanti mereka dikarantina 14 hari. Namun demikian di daerah juga harus dikarantina untuk memastikan bahwa mereka sehat dan tidak memiliki virus corona. Dan tentu saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota Nusa Tenggara Timur ini bertujuan agar tata kelola ekonomi, tata kelola kehidupan sosial masyarakat Nusa Tenggara Timur dimulai. Jadi kita tidak selamanya berada di barak ya, atau di tempat-tempat persembunyian karena buat COVID ini. Dan Bapak Gubernur mengarahkan kita semua sudah jangan terlalu takut dengan COVID-19. Karena selain COVID-19 kita juga memiliki banyak penyakit tropis yang seringkali mematikan kita, seperti demam berdarah, bahkan angka kematian yang disebabkan oleh demam berdarah jauh lebih tinggi dari angka kematian yang disebabkan oleh COVID ini. Nah, nanti daerah-daerah zona merah seperti Labuan Bajo, Maumere dan Kupang akan diadakan rapid test secara massal ya, untuk melihat bagaimana perkembangan hari ini menuju COVID-19 ini. Jadi nanti ada kebijakan-kebijakan ini yang akan dibuat oleh pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan penyebaran virus corona ini harus bisa dikendalikan. Ya. Pak Marius, dari hasil kesepakatan itu disebut tanggal 15 begitu ya. Apa yang menyebabkan tanggal 15 Juni baru NTT akan mulai new normal? Ya, itu hanya soal tanggal saja, karena kita tentu mengevaluasi dan menganalisis dari hari ke hari. Dan kita melihat memang kurva eskalasi penyebaran virus corona di Indonesia memang semakin tinggi, dan juga di Nusa Tenggara Timur kurva itu semakin tinggi. Dan kita lihat beberapa hari akhir sejumlah sampel yang diperiksa di laboratorium biomolekuler berbasis Universitas Johannes Kupang kemarin semuanya negatif ya. Lalu kemudian beberapa hari sebelumnya juga negatif. Jadi ada fluktuasi antara positif dan antara negatif, dan kecenderungannya bahwa memang kita bisa mengendalikan virus ini. Dan tentu ya, di samping kita berusaha untuk mengendalikan virus ini, kita juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan seperti yang saya katakan tadi, bagi kabupaten yang saat ini masih tidak harus menunggu tanggal 15 ya. Bisa disesuaikan dilakukan sekarang ya, supaya roda ekonomi kita segera bergerak. Oke, baik. Pak Marius, tadi disebutkan bahwa tanggal 15 Juni akan dibuka kembali transportasi udara, laut, dan darat. Artinya jika ada kabar dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menyatakan 1 Juni sudah bisa dibuka, untuk NTT baru bisa dilayani pada tanggal 15, begitu Pak Marius? Persis. Kalau misalnya pemerintah pusat per 1 Juni, kita paling lama 15 Juni ya. Jadi fleksibel, tetap berarti tunggu tanda. Tapi juga fleksibel ya. Bisa seminggu lagi ya dilihat dapat. Tetapi kita sudah patokan tanggalnya itu per 15 tahun nanti, sebelum tanggal 15 Juni itu ada penerbangan dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur, tidak menjadi soal ya. Tetapi yang paling penting adalah semua protokol kesehatan itu tetap berlaku, dan kita jaga secara ketat ya, kontrol, memastikan bahwa protokol kesehatan benar-benar diwujudkan di dalam kehidupan harian kita. Karena apa? Indonesia dan para pendengar di rumah, kita jangan lagi berpikir seperti hidup masa lalu. Lalu di masa lalu kita tidak pernah mengenal masker, saya tidak pernah mengenal masker ya, kecuali para dokter dan para medis ya. Tetapi sekarang dengan kehidupan baru, mau tidak mau kita menggunakan masker. Ini satu budaya baru yang sangat penting artinya untuk kita. Demikian juga cuci tangan dengan sabun ya. Oke, bahwa kita biasa cuci tangan ya, tetapi sekarang
ketika kita memegang gagang pintu, memegang apapun, dan kita harus mencuci tangan. Ini satu budaya baru yang harus dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, ya mau tidak mau, suka tidak suka, tidak menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini, ya. Supaya apa? Supaya kita terjaga dari penyebaran virus corona ini. Demikian juga untuk menjaga jarak fisik di antara kita, ya. Bukan berarti tidak mau bergaul dengan sesama, tetapi sambil kita berkumpul, misalnya kita tetap menjaga jarak, lalu kemudian selalu memakai masker dan memastikan bahwa droplet yang keluar dari hidung dan mulut kita ketika kita tidak kebakit bisa terjaga dan tidak menular kepada orang lain. Yeah. Demikian juga lawan bicara kita ketika dia batuk atau bersin, dia tidak menularkan virus itu ke kita. Dan dengan memakai masker tentu saja itu mengurangi kemungkinan penularannya. Baik, Pak Marius, jadi maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu, begitu ya. Pak Marius, ada satu kesepakatan juga, yaitu disepakati bahwa batasan antar kabupaten harus dibuka. Ini perintah langsung dari Gubernur NTT, begitu. Jadi kalau selama ini selalu terjadi konflik ya di perbatasan antara kabupaten bahkan sampai di pedesaan. Dan sejak kemarin semua menyepakati untuk membuka kembali penutupan perbatasan ya. Dan kita harapkan mulai dari perbatasan di jalan negara maupun jalan kabupaten atau jalan desa kita tidak melakukan lagi penutupan. Ya, yang kita lakukan adalah memastikan bahwa orang yang lewat itu memakai masker. Itu yang paling penting. Tetapi kita jangan lagi menutup perbatasan dan logistik lalu lintas orang, lalu lintas logistik barang harus tetap terjaga jika ekonomi kita berjalan dan baik. Kita belajar dari pengalaman dengan penutupan batasan antar kabupaten, antar kecamatan, desa, banyak kali konflik yang seringkali kita lihat di masyarakat dan tujuannya baik ya, untuk mengantisipasi, tetapi saking takutnya karena terlalu waspada dan kelahiran akhirnya kita juga menutup diri sampai terjadi konflik sosial masyarakat dan itu yang tidak dikehendaki oleh Bapak Gubernur. Sehingga kemarin disepakati dengan para bupati semua perbatasan antar kabupaten, kecamatan, desa dibuka kembali. Kita harapkan kepolisian, camat, kepala desa bisa memantaunya di lapangan, memantau masyarakat mulai dari desa sampai dengan tempat. Ya, oke, baik. Pak Marius, terima kasih poin-poin kesepakatan sudah semua disampaikan kepada pendengar dan penonton RRI ya pagi ini. Terima kasih, selamat pagi, saya kembali ke Ende. Ya, terima kasih, selamat menyambut New Normal. Pak Marius Ardo Jelamu, Karo Humas dan Protokol Kesehatan Provinsi NTT sudah menyampaikan untuk Anda pendengar bahwa tata kelola pemerintahan dan pembangunan di seluruh NTT ini akan dibuka kembali pada 15 Juni 2020. Hal ini menandai New Normal alias kehidupan normal baru akan dimulai di NTT ya, sudah disampaikan